Halo, kami dari kelompok Merdeka dengan saya sendiri, Trio Tambunan dari unit SMP Asisi Tomo. Saya Bapak P. Manik dari SMP Asisi Siantar. Oke. Hai, saya Reinhard Pasaribu dari SMA Swasta Asisi Siantar. Hai, saya Herlina Nenggolan dari unit SD Asisi Medan. Halo, kami dari kelompok Merdeka. Kenapa kami pilih kelompok Merdeka? Karena kami semua ingin memiliki pendapat dan opini yang merdeka. Maksudnya kami bebas mengutarakan pendapat kami asal tidak menyakiti orang. Yang penting pendapat kami itu demi kebaikan orang lain. Terima kasih. Halo, kami dari kelompok Merdeka ingin menyampaikan pemaparan kami tentang hasil diskusi kami hari ini. Yang pertama adalah tantangan yang akan dihadapi siswa di masa yang akan datang. Tantangan yang dihadapi siswa di masa akan datang tentu sangatlah berbeda dengan tantangan yang akan dihadapi atau yang sudah dihadapi siswa di masa yang lalu. Di masa yang akan datang, siswa akan dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Hari ini saja sudah banyak berbagai penemuan dalam bidang teknologi yang sudah ditemukan oleh para ahli. Apalagi di masa yang akan datang. Contohnya saja, perkembangan teknologi dalam bidang komputerisasi. Nah, begitu banyak aplikasi-aplikasi baru yang sudah ditemukan dan sudah diaplikasikan dalam berbagai bidang, baik di bidang pendidikan, di bidang industri, maupun di bidang-bidang lainnya. Nah, tantangan ini sungguh nyata yang akan dihadapi oleh siswa. Mereka ditantang untuk memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi-teknologi baru ini. Dengan kata lain, siswa-siswi yang akan kita tamatkan di masa yang akan datang harus memiliki kemampuan-kemampuan ini, yaitu kemampuan menggunakan teknologi-teknologi baru, aplikasi-aplikasi baru. Katakan saja pada saat ini ada Google Chrome atau aplikasi belajar via Zoom dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi ini siswa harus memiliki kemampuan untuk menggunakan aplikasi ini. Jika tidak, siswa-siswa yang akan tamat nantinya akan ketinggalan dengan siswa-siswa lain. Dengan kata lain, kita sebagai guru-guru juga harus memiliki kemampuan untuk membaca ini, yaitu membaca situasi pengembangan siswa kita agar menjadi siswa yang memiliki skill mumpuni untuk menggunakan teknologi-teknologi baru. Bukan hanya itu, kita juga harus menciptakan siswa yang tidak puas begitu saja dengan skill yang sudah dipunyainya hari ini. Mereka harus memiliki rasa lapar akan pengetahuan-pengetahuan baru dan mengembangkan pengetahuan ataupun skill yang mereka sudah kuasai hari ini. Contohnya saja, aplikasi-aplikasi yang sudah ditemukan. Kita harus membuat siswa kita itu lapar, harus mampu mengembangkan teknologi itu sendiri yang sudah dia pakai sekarang. Kita harus bisa merangsang mereka berpikir bagaimana membuat aplikasi baru, mengembangkan aplikasi baru untuk mempermudah ataupun membantu hidup kita untuk lebih berkembang lagi. Jadi Bapak Ibu atau saudara-saudari kami, rekan guru, kita harus mampu, sekali lagi kita harus mampu menciptakan siswa peserta didik yang memiliki skill dan juga tidak berpuas diri dengan skill yang dia punya. Dia harus menjadi siswa yang mandiri, yang mampu mengembangkan teknologi yang sudah dia punya menjadi semakin baik lagi, semakin sempurna lagi di masa yang akan datang. Oke, untuk bagian selanjutnya, apakah cara belajar tradisional dengan pola guru berceramah di depan peserta didik itu dengan memberikan PR atau ulangan itu sudah cukup untuk menunjang perkembangan Releasing Society 5.0 ini? Menurut pendapat kami, pendapat kelompok Merdeka, itu tidak akan cukup. Karena apa? Pada saat pengaplikasian hanya dengan menguasai teori, maka hal itu tidak akan menunjang kemampuan peserta didik untuk mengembangkan dirinya. Maka dengan membandingkan juga video pembelajaran yang diberikan oleh Vicky Naki dan juga Putra Aji dan kawan-kawan, mereka itu belajar secara mandiri, otodidak. Mereka belajar menggunakan fasilitas teknologi yang sudah ada. Contoh Vicky Naki itu menggunakan fasilitas belajar yakni penguasaan bahasa asing. Bahkan dia sudah mampu menggunakan bahasa asing sebanyak 6 jenis bahasa. Hal tersebut dibuktikannya dengan belajar sendiri. Kemudian Putra Aji Adris itu mempelajari
ilmu komputer atau bahasa programming, dengan sendiri juga dia mampu meretas aplikasi-aplikasi yang sudah ternama, contohnya NASA dan juga dan lain. Dan bahkan dalam skala nasional dia mampu meretas aplikasi KPU, Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dibuktikannya dengan sendiri. Kemudian untuk yang selanjutnya, penggunaan teknologi yang harus dikuasai peserta didik itu juga harus dipelajari secara mandiri. Berdasarkan hasil kajian dari Microsoft tahun 2021 menyebutkan bahwa warganet Indonesia merupakan warganet tidak sopan se-Asia Pasifik. Nah, berdasarkan hasilnya itu, lembaga pendidikan berperan yang pertama menciptakan kurikulum yang menekankan kepada pembentukan karakter siswa. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan orang tua untuk mensinkronisasi pembentukan karakter siswa melalui pendidikan di rumah, contohnya komite orang tua. Dan yang terakhir adalah memberikan sosialisasi penanaman karakter secara merata. Oke. Baik, poin keempat. Jika cara tradisional tidak cukup, apa yang harus dilakukan oleh pendidik dalam menyiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan masyarakat 5.0? Nah, poin yang pertama yaitu guru harus meningkatkan skillnya secara pribadi yang berkaitan dengan masyarakat 5.0. Yang kedua, membiasakan peserta didik menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik untuk menyelesaikan masalah, agar peserta didik tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah. Yang keempat, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam beradaptasi dan bersosialisasi. Bagaimana pendapat kami mengenai hal yang dilakukan oleh dua anak SD, yakni Melati dan Isabel? Apakah ini sudah mencerminkan Realizing Society 5.0? Menurut kelompok kami, kelompok Merdeka, kedua anak SD ini sudah mencerminkan bagaimana pola hidup Realizing Society 5.0. Kenapa hal ini demikian? Kami ungkapkan karena kedua anak SD tersebut mampu yang pertama mengobservasi. Observasi yang dilakukan mereka adalah mereka menemukan hal-hal dan masalah yang terjadi dalam masyarakat nyata. Nah, terutama penggunaan bahan plastik. Kantong plastik mereka teliti itu sudah sangat meresahkan kehidupan. Kenapa demikian? Karena di Pulau Dewata sendiri, Pulau Bali yang merupakan notabene tempat tinggal mereka, itu sudah menghasilkan lebih dari 140 ton sampah plastik atau setara dengan 14 bangunan yang berlantai tinggi. Kemudian mereka selanjutnya mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut, yakni menggunakan salah satu bahan yang bisa didaur ulang, contohnya koran yang didaur ulang, dan menggunakan hal tersebut menjadi kantong yang menjadi ramah lingkungan. Kemudian setelah mereka menemukan solusi itu dari masalah bahan plastik itu, mereka menyuarakan dan mengkampanyekan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang tanpa bahan plastik, sehingga dengan harapan mampu memberikan efek yang mungkin merubah penggunaan bahan plastik yang akan mengubah pola pikir masyarakat terutama umumnya secara generalisasi dunia. Demikian dari kelompok kami.